Kita mau bersuka cita. Oke, puji nama Tuhan. Kalau kita mau bersuka cita karena Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita panggil Dia. Bagi serukan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi serukan nama Yesus, namamu Tuhan. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar dan galakkan dimulainya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus. Bagi serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Serukan nama Yesus. Bagi serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, sekali katakan. Bagi serukan nama Yesus, maju dan maju, nyatakan kuasanya. Aku buat iblis gemetar. Aku buat iblis gemetar dan kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan. Nama Yesus, yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Saya katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, yang kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas jalannya. Namamu Tuhan. Nama Yesus, di atas jalannya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami balik kudus-Mu, kami balik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar bagimu. Kami berlari sama Kau Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau berikan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima sekali lagi Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berikan dari Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya bisa kembali Bapak Ibu untuk duduk. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, masih Roh Kudus. Pujian kami Tuhan mengatakan Tuhan, kami serukan Engkau Tuhan Yesus. Ketika kami serukan Engkau Tuhan, kemenangan terjadi Tuhan dalam kehidupan kami baik. Apapun masalah kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, beban kami Bapak yang baik, gak bisa lebih besar Tuhan daripada Tuhan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sama Engkau Tuhan Yesus. Beriman Tuhan, yang berharap Tuhan sama Engkau Tuhan Yesus. Masalah kami gak boleh besar Tuhan, ketakutan kami gak boleh lebih besar Tuhan daripada iman kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan yang mau belajar Tuhan, yang mau belajar Tuhan dituntun oleh Roh-Mu Tuhan Yesus, yang mau belajar Tuhan dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan terjadi atas kehidupan kami baik-baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, Mas Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam hidupku, sungguh sangat baik. Kau tak tergantikan Tuhan, Kau tak tergantikan Yesus. Kau kekuatanku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tetap Tuhan yang ku percaya, Kau tetap Tuhan yang ku pegang, Kau tetap Tuhan yang ku harapkan, yang ku andalkan, yang ku muliakan. Hanya Engkau, kuasa-Mu nyata ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir dan kemenangan terjadi di tempat ini sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu, sesuai jalan-jalan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami Tuhan, hidup kami ya Yesus. Roh hikmat dan kebenaran, pengertian memimpin hidup kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati ini, ubah hatiku. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus, Kudus, Kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan saat ini Tuhan, hari ini Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi kami, sebab ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ya Roh Kudus, panggil Dia. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, biar kami melihat Tuhan rencana-Mu. Jadikan ku kan jamalah, ku rindu hadirat-Mu, ku sembah
Dalam
bersatu dalam studiku. Jadilah seperti yang kau mau Tuhan, jadilah seperti yang kau mau. Yesus, Kau Allah yang terhebat, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang terbaik. Kau baringkanku di padang rumput yang hijau, Kau yang tenangkan hatiku, Kau yang kuatkan hatiku, Kau yang teguhkan hatiku, Kau yang bawaku ke padang rumput yang hijau. Sebab Kau gembalaku yang baik, kepadamu dan tongkatmu itu yang menuntun aku, itu yang memimpin aku. Ku percaya Tuhan, ku percaya ya Raja, ku percaya ya Tuhan, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ku buka waktu yang lebar buat Kau, ku buka Tuhan, kesempatanmu mengalir Tuhan. Yesus, biar Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, biar Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Yesus. Bawa kami, bawa kami lebih dalam, lebih dalam. Celikan telinga kami, celikan mata kami, bukakan hati kami. Yesus, 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 Yesus.
kudus Tuhan, oh Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, dan di tata suci kami datang menyembahmu Tuhan. kami menyembah. Hanya namamu saja Tuhan yang dimuliakan, namamu disembah. Supaya penambahnya Kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Lebih suruh lagi katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Tuhan, kami puja Engkau Raja mulia. Sungguh Kaulah satu-satunya Allah kami Tuhan, yang kami sembah, kami puja Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami diberkati dengan setiap puji-pujian, dan kami percaya Engkau pun diberkati dengan setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh roh, jiwa, dan tubuh kami ini adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar siang hari ini Kau jadikan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu yang ditaburkan itu boleh mengakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami terima pengurapan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami terima hikmat, pewahyuan, dan pengertian ilahi yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Sungguh saya diberkati dengan setiap pujian dan setiap kata-kata dari BL kita pada pagi hari ini. Sangat-sangat memberkati saya, ya. Firman Tuhan katakan
Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Ya, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya di dalam segala sesuatu, apapun kondisi kehidupan kita, kita mesti siap untuk bersaksi tentang Tuhan. Katakan amin. Ya, hari ini bukan satu waktu yang mudah bagi saya pribadi ya, untuk melayani. Nanti saya akan ceritakan, saya akan sedikit bersaksi kenapa. Tapi satu hal tadi, firman Tuhan katakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Itu yang menjadi rema dalam kehidupan saya hari-hari ini. Makanya ketika Ibu Gembala menghubungi saya langsung bilang oke. Hari ini hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Betul sekali, hari Minggu. Kalau Bapak Ibu melihat mungkin di media sosial, di YouTube, ataupun dengar, ataupun mungkin diajak oleh teman-teman, beberapa gereja mengadakan doa 10 hari. Benar nggak? Di sini yang pernah mengadakan? Oh enggak, nggak apa-apa. Ada banyak gereja mengadakan doa 10 hari. Tujuannya apa? Iya. Ada banyak gereja bilang bahwa doa 10 hari menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, saya pribadi kurang sependapat dengan judul seperti itu. Ya, doa 10 hari menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Kenapa nggak sependapat? Kurang sependapat. Tapi hal itu baik dan tidak salah. Ya, doa 10 hari yang dilakukan oleh gereja-gereja hari-hari ini itu baik dan tidak salah. Hanya judulnya saja yang saya kurang sependapat. Karena apa? Karena sesungguhnya Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi kita tidak perlu menanti-nantikannya lagi, karena sudah dicurahkan. Berbeda dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada awal gereja mula-mula. Ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Waktu itu ada sekitar 500 orang murid yang menyertai Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Nah, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan seperti ini: tinggallah tetap di Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, dan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Dan dari 500 orang murid yang menyertai Tuhan Yesus, ternyata hanya 120 murid saja yang meresponi pesan itu dan tetap setia menanti-nantikan Roh Kudus. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus itu akan datang, ya, dan dicurahkan. Mungkin 1 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mungkin 2 hari setelahnya, mungkin 3 hari, mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Nah, waktu mempersiapkan hal ini, ya, saya itu berdialog dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu tanyakan kepada saya. Jadi Pentakosta itu punya 2 makna, Bapak Ibu. Makna yang pertama itu Pentakosta dalam Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu bangsa Israel di hari Pentakosta itu datang ke Yerusalem. Bangsa Israel kan disebar tuh sama Tuhan.
ya, sejak pembuangan di Babel tersebar, terserah ke bangsa-bangsa. Ya. Nah, setiap Pentakosta, ya, Pentakosta itu bangsa Israel dari bangsa-bangsa itu datang ke Yerusalem untuk datang membawa persembahan. Ya, Pentakosta artinya hari yang ke-50. Dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa 50 itu dihitung dari mana? Dari ketika bangsa Israel itu mengalami penuaian pertama. Benih gandum dituai. Tuaian pertama itu, hari yang pertama itu terus dihitung sampai dengan hari yang ke-50. Itulah hari Pentakosta. Di situ bangsa Israel mesti datang ke Yerusalem untuk membawa persembahan sukarela, persembahan khusus. Itu dibawa. Itu satu pesta raya yang luar biasa. Ya. Itu makna di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Baru maknanya adalah hari pencurahan Roh Kudus. Sama, Pentakosta, hari yang ke-50. Dihitungnya dari mana? Dari sejak Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ya, 50 hari. 10 hari dari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Ya, itu Pentakosta. Jadi ada dua makna. Dan ketika saya merenungkan itu, terus ada dialog dengan Roh Kudus di dalam hati saya. Itu kan murid-murid Tuhan Yesus itu kan orang Israel ya. Benar ya? Ya, semuanya orang Israel. Nah, Roh Kudus tanya kepada saya, kalau bangsa Israel di hari Pentakosta datang ke Yerusalem bawa persembahan, baik sukarela maupun persembahan khusus dan persembahan yang lain, kira-kira murid Tuhan Yesus datang bawa apa? Kira-kira murid Tuhan Yesus yang 120 yang masih setia untuk menanti-nantikan Roh Kudus itu datang bawa apa? Mereka juga orang Israel. Mereka juga menghidupi tradisi Israel. Pentakosta mestinya datang ke Yerusalem untuk membawa persembahan. Nah, itu ditanyakan di dalam hati saya. Kira-kira murid-muridku datang bawa apa? Terus saya, nggak tahu Tuhan bawa apa. Jadi, lalu ada lagi suara di dalam hati saya. Kamu lihat kondisi murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Kondisi murid-muridku saat itu seperti apa? Di situ saya baru menyadari. Saya mulai, oh iya, waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang mengalami ya perpisahan dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus berapa lama? Kurang lebih 3,5 tahun ya. Dan setiap hari mereka itu bersama-sama, melakukan segala sesuatunya bersama-sama. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada satu rasa kehilangan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ketika murid Tuhan Yesus itu menanti-nantikan Roh Kudus, saya begini, saya membayangkan, saya mulai berimajinasi, saya mulai masuk merasakan atmosfer yang terjadi pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu menanti-nantikan Roh Kudus. Saya mulai masuk ke sana, saya mulai merasakan, oh ya, ada kesedihan di situ. Ada rasa putus pengharapan. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan murid-murid Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Murid-murid Tuhan Yesus itu bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Artinya apa? Artinya murid-murid Tuhan Yesus masih berharap Tuhan Yesus itu menjadi raja bagi mereka dan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu yang murid-murid Tuhan Yesus inginkan. Ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, kamu tidak tahu masa dan waktunya. Tetapi Tuhan Yesus harus kembali ke surga.
Tuhan Yesus pernah katakan gini, adalah lebih baik kalau satu orang pergi. Makanya Roh Kudus itu bisa dicurahkan. Kalau Tuhan Yesus gak naik, Roh Kudus gak mungkin dicurahkan. Kayak gitu. Ya. Tuhan Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Tetapi ada batasan yang membatasi Tuhan Yesus. Apa batasannya? Tuhan Yesus tinggal di dalam daging. Kalau Roh Kudus, dia tidak terbatasi oleh daging. Dia roh, artinya dia bisa dalam satu waktu itu ada di berbagai tempat, ya, omnipresent. Tuhan Yesus terbatas dengan daging, makanya lebih baik Tuhan Yesus naik ke surga. Makanya Roh Kudus itu bisa dicurahkan. Amin. Amin. Nah, pada waktu itu ketika saya, apa ya yang dibawa oleh murid-murid Tuhan Yesus di hari Pentakosta itu? Kalau yang lain bangsa Israel mungkin bawa hasil gandum yang terbaik, persembahan yang terbaik. Di masa-masa murid-murid Tuhan Yesus mengalami yang namanya kehilangan Tuhan Yesus, itu bukan sesuatu yang mudah. Buktinya apa? Dari 500 orang itu berguguran, tinggal 120 murid. Ya, saya pribadi waktu merenungkan itu diingatkan, setidaknya ada 3 kali saya merasa kehilangan orang yang saya kasih. Yang pertama tahun 1986, ya, itu saya kehilangan papa saya. Ya. Jadi saya tahu waktu saya mulai masuk ke atmosfer murid Tuhan Yesus waktu itu, saya membayangkan, berimajinasi bagaimana rasa mereka kehilangan Tuhan Yesus. Saya itu bisa merasakan. Saya diingatkan kembali bagaimana ketika kamu, ya, ditinggal oleh papamu. 1986, papa saya dipanggil kembali oleh Tuhan. Di situ setelah papa saya dikubur, langsung saya sakit panas. Demam tidak kunjung turun selama berapa hari? 30 hari. Panas terus. Saya dibawa ke spesialis anak, tetapi tetap nggak sembuh-sembuh. Sampai di hari yang ke-30 itu ibu saya bertanya. Ya, saya bertanya begini, Nan, nah itu panggilan sayang ibu saya kepada saya. Ya, Nan, gitu. Sebenarnya kamu sakit apa toh? Gitu. Lalu saya begini, saya mikir, hah, mikir apa kamu? Saya mikir, Bapak sudah tidak ada. Nah, kalau saya pengen apa-apa, siapa yang kasih saya? Itu kesedihan saya sebagai seorang anak kecil pada waktu itu. Saya bilang itu, kalau saya pengen apa-apa, saya minta ke siapa? Saat itu juga ibu saya langsung bilang, Ibu bisa kasih apa yang kamu minta. Kamu minta apa sekarang? Saya bilang, saya minta celana yang banyak kantongnya, seperti punya Bapak, celana jeans. Saya hari itu juga langsung dibawa ke toko, namanya toko Asia Baru di Solo, ya. Langsung dalam kondisi panas, saya dibawa ke sana dibeli celana. Sembuh nggak? Enggak sembuh. Belum sembuh. Padahal udah dibeli celana loh, ya. Belum sembuh. Belum sembuh. Ibu saya tanya lagi, sudah dibeli celana, kamu mau apa lagi gitu? Lalu saya bilang sama ibu saya mau sepeda. Hari itu juga dibawa ibu saya ke toko sepeda dalam kondisi demam panas. Dan apa yang terjadi? Begitu beli sepeda, panas saya turun, saya sembuh. Amen. Ada sesuatu yang, oh ya, ternyata ketika papa saya pergi, bukan tidak mungkin saya itu nggak bisa, apa yang saya pengen itu nggak bisa dapatkan, ternyata saya dapatkan. Itu tahun 86, terus
Kejadian kedua tahun 2005, ketika ibu saya juga dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapak. Itu saya juga mengalami kesedihan yang cukup membuat saya ini, ketika saya kerja terkadang air mata itu turun sendiri, sampai teman saya itu kadang peluk saya untuk menenangkan saya, menghibur saya. Saya lalui itu tahun 2005, ibu saya dipanggil Tuhan itu tanggal 19 Agustus, seminggu setelah beliau berulang tahun yang ke-50. Di 12 Agustus beliau berulang tahun, tanggal 19-nya ibu saya dipanggil. Itu hampir di tahun itu, dari Januari sampai Agustus itu, saya setiap minggu itu pulang perjalanan Tangerang ke Solo. Jadi kerja Jumat, Sabtu Minggu saya libur, Jumat saya pulang ke Solo. Nanti Minggu sore saya balik lagi ke Jakarta. Beberapa kali saya ngalamin telat itu, padahal waktu itu saya masih training. Saya baru kerja di situ juga, saya baru pindah dari Karawang ke Tangerang. Itu masih sangat-sangat baru. Saya masuk ke situ di bulan April tahun 2005. Dan setiap minggu saya pulang dan saya sering terlambat. Itu sampai kepala lab saya, tempat saya kerja itu bertanya, kenapa gitu? Kenapa sering terlambat gitu? Mungkin beliau takut juga saya nanti nggak lolos training ya, gitu. Tapi saya bilang, ibu saya dalam kondisi seperti ini. Jadi setiap minggu saya pulang, saya tahu kondisinya seperti apa. Dan ketika dipanggil Tuhan, ada kesedihan yang saya alami, saya rasakan. Meskipun saya tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa mati di dalam Tuhan itu adalah sebuah keuntungan, tapi tetap aja ditinggal oleh orang yang kita kasihi itu membawa kesedihan. Dan yang ketiga, belum lama ini, tanggal 7 Mei kemarin, ya, itu istri saya yang terkasih juga dipanggil oleh Tuhan Yesus kembali ke surga. Saya menemani dia beberapa waktu di rumah sakit. Tanggal 2 Mei dia katakan begini sama saya, sayang, tolong ikhlasin saya sudah tidak kuat lagi. Di situ tangis saya pecah. Saya panggil mertua saya. Terus mertua saya punya inisiatif untuk bawa dalam perjamuan kudus waktu itu, dituntun. Itu tanggal 2 Mei dia masuk ke IGD di Tarakan. Itu dia bilang seperti itu. Dan setelahnya saya menemani dia setiap hari di rumah sakit. Saya hampir setiap malam itu tidak tidur. Puji Tuhan, saya percaya itu pertolongan Tuhan, sehingga saya tetap kuat, saya tidak jatuh sakit. Karena benar-benar saya tidak tidur. Bahkan itu bukan cuma di rumah sakit, sebelum di rumah pun juga begitu. Hampir setiap malam saya nggak tidur, karena istrinya nggak bisa tidur juga. Begitu. Selama sakit dia nggak bisa tidur. Dan saya temani itu. Dan tanggal 5 itu kembali istri saya itu bilang kepada saya begini, sayang, aku sudah berdoa kepada Tuhan. Doa apa? Aku berdoa, aku minta dijemput Tuhan malam hari ini. Tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Lalu saya bilang gini sama istri saya, oke sayang, aku sepakat. Saya katakan, aku sepakat. Kehendak Tuhan yang terjadi atasmu, bukan kehendakku dan kehendakmu. Tetapi saya berharap ada kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi atas istri saya. Makanya saya bilang sepakat biar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan sepakat dia dijemput Tuhan itu. Sepakat biar kehendak Tuhan yang terjadi. Itu yang saya tegaskan sama dia. Tanggal 5 itu dia bilang seperti itu. Tanggal 6, puji Tuhan, tidak, kan? Masih ada kan? Berarti kehendak Tuhan
kau masih hidup. Dia bilang begini, sayang, kamu ulang tahun tanggal 7 ya gitu. Saya bilang gini, saya ulang tahun bukan tanggal 7, tanggal 6. Ternyata tanggal 7 istri saya dipanggil Tuhan. Itu hadiah ulang tahun yang luar biasa buat saya. Tanggal 6 saya berulang tahun, tanggal 7 istri saya dipanggil Tuhan. Dan saya yakin Tuhan sudah beritahukan kepada istri saya bahwa tanggal 7 engkau aku jemput. Jadi saya tahu kondisi murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana kesedihannya pada waktu menanti-nantikan Roh Kudus. Tanggal 7 istri saya meninggal jam 3.19. Jam 3 saya dipanggil dokter untuk masuk ruang HCU. Dipanggil dokter bilang gini sama saya, Pak, silakan dituntun istrinya. Bukan dituntun ke toilet ya. Tapi kan saudara-saudara kita umat muslim biasanya kalau sudah mau ajalnya mereka bilang gitu kan, dituntun ya, dituntun dengan kata-kata mereka. Nah ini mungkin dokternya muslim, jadi dia bilangnya gitu, tolong dituntun ibunya gitu. Langsung saya dekatin dia, saya bisikkan di telinganya, saya bilang begini sama istri saya, sayang, Tuhan Yesus sudah jemput kamu, pergilah dengan sukacita, berbahagialah, aku baik-baik saja, Davian ini anak saya, baik-baik saja. Setelah itu jam 3.19 istri dipanggil Tuhan. Hari itu ketika saya bilang pergilah, Tuhan sudah jemput, ada sukacita di dalam hati saya. Saya berpikir waktu itu saya akan dengan mudah menjalani hari-hari berikutnya. Tetapi ternyata tidak. Ketika sudah pemakaman, orang-orang sudah mulai sudah tidak ada lagi yang datang, itu bayangan istri saya itu selalu muncul dalam segala hal. Karena saya itu melakukan segala sesuatu itu bersama istri. Antar sekolah anak sering sekali bersama istri, jemput anak sekolah sering bersama istri. Saya masak bareng sama dia. Biasa saya yang ngulek bumbunya, saya yang potong-potong bumbunya, dia yang masak, nyuci pun demikian. Jadi segala sesuatu 9 tahun saya menikah itu kami lakukan bersama-sama, kecuali saya kerja. Dan setiap saya melakukan sesuatu yang biasa kami lakukan bersama, itu wajahnya selalu terbayang. Kalau orang jatuh cinta terbayang-bayang, sukacita ya, bisa senyum-senyum sendiri. Tapi ketika orang yang kita kasihi, yang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, itu melintas di wajah kita, itu saya berpikir waktu tanggal 7 itu ada teman yang datang, itu saya bilang, saya baik-baik saja kok, saya sukacita, saya penuh damai sejahtera. Bahkan saya ngomong sama mertua saya, Pak, saya bisa melepas dia dengan penuh dengan damai sejahtera. Tapi ternyata hari-hari berlalu tidak semudah itu. Makanya saya masuk ke kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mungkin waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada sukacita yang besar di murid-muridnya. Dan melihat Tuhan Yesus terangkat itu, wow, Tuhan Yesus dahsyat nih, terbang loh, kayak gitu. Mungkin muridnya belum menyadari bahwa Tuhan Yesus itu akan pergi dalam waktu yang sangat lama. Mungkin dia berpikir, nanti juga turun lagi gitu. Berpikir itu. Ternyata setelah dilalui hari pertama, hari kedua, mulai berasa. Biasanya ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka. Biasa ada Tuhan Yesus yang melakukan berbagai mukjizat. Hari itu mereka berkumpul di kamar loteng dengan ketakutan, ya, dengan ketakutan, dengan kesedihan, kekhawatiran, keputusasaan, menanti-nantikan janji Tuhan Roh Kudus dicurahkan. Di situ saya
baru tahu. Dan saat Roh Kudus tanya lagi dalam hati saya, apa yang murid-murid Tuhan Yesus persembahkan? Saya masih belum paham juga apa Tuhan yang dipersembahkan. Mereka mempersembahkan ketakutannya, mereka mempersembahkan kesedihannya, kekhawatirannya. Itu dia persembahkan kepada Tuhan. Hidupnya mereka persembahkan kepada Tuhan. Dan saat mereka mempersembahkan itu semuanya, tiba-tiba ada hembusan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan ada lidah-lidah api hingga di atas kepala mereka. Mereka mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus. Dan janji Tuhan digenapi. Hari itu, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang adalah Roh penolong itu dicurahkan bagi murid-muridnya. Dan sejak saat itu kehidupan murid-murid Tuhan Yesus berubah. Benar gak? Petrus yang tadinya takut, ya, dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Mending yang bertanya itu prajurit Romawi, ya, anak kecil, perempuan, bertanya kepada Petrus, bukankah kau salah satu bagian dari mereka? Petrus takut loh. Itu Petrus yang dalam cerita Alkitab itu dikisahkan yang paling berani, ya. Bahkan dia siap pasang badan, kan, ya, siap pasang badan untuk Tuhan Yesus. Ternyata hari itu waktu Tuhan Yesus disalib, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Menjadi berani, ya kan? Menjadi berani. Hari itu Petrus berkhotbah, ya, gak lama, paling 3-4 menit. Yang kutip dari kitab Yoel, ya, bahwa pada hari terakhir akan mencurahkan Roh-Ku atas semua manusia. Itu dia kutip, dia mulai berkhotbah. Dan saat itu juga berapa ribu orang yang bertobat? 3.000 orang. Sesuatu yang luar biasa. 3.000 orang hanya dalam 3 menit berkhotbah. 3.000 orang terima Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus yang katanya mungkin mereka nelayan gitu. Tapi hari itu, di hari Pentakosta, ya, kebetulan orang-orang Israel pada datang, jadi cukup ramai di Yerusalem. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus itu, semua pada ingin tahu dong, ya kan? Mulai berdatangan, cari tahu ada apa sih, gitu. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka mendengar murid-murid Tuhan Yesus itu bersaksi dengan bahasa daerah mereka. Itu hebatnya Roh Kudus. Hebatnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Pertanyaannya sekarang, ya, setelah pencurahan Roh Kudus itu kan luar biasa, ya, murid-murid hampir setiap hari mereka mengalami mujizat. Mereka berkumpul, selalu ada mujizat. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Pertanyaannya sekarang, kenapa hal itu tidak terjadi hari-hari ini? Ataupun terjadi tapi sangat-sangat jarang sekali. Bahkan maaf kata nih, ketika kemarin Tuhan izinkan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa digoncang dengan yang namanya COVID-19, berapa banyak kita yang takut. Padahal Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya yang menolong kita, Roh yang memberikan kekuatan, kasih di dalam hidup kita.
Ada berapa banyak gereja yang menutup dan beralih ke online dengan berbagai macam alasan. Ya. Ada berapa banyak gereja yang akhirnya lebih mengikuti, ya, saya katakan lebih mengikuti perkembangan berita untuk menentukan kita mulai ibadah atau tidak, dan melupakan untuk bertanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Lebih mempercayai jurnal yang diberitakan. Kenapa saya juga mengalami kenapa gini? Ketika pemerintah itu kan nutup untuk tidak boleh beribadah itu kan 3 bulan sebenarnya, benar kan? Setelah 3 bulan kan diizinkan dengan kapasitas 50%, jaga jarak gitu kan. Ada berapa banyak gereja yang tetap tidak membuka. Bahkan ketika sudah diperbolehkan, bahkan sampai sekarang ini saya masih mendapati banyak sekali anak Tuhan yang lebih nyaman untuk ngikutin ibadah secara online, tidak berani datang ke gereja. Padahal kalau kita mengikuti kehidupan jemaat mula-mula, setiap hari ada mukjizat. Saya membayangkan gini, iman itu kan penuh resiko, bener kan? Ya, Sadrak Mesnak Abednego ketika mereka beriman, resikonya adalah kematian loh, dimasukkan dapur api. Tapi dia bisa berkata gini, sekalipun anakku tidak menyelamatkan aku tetap tidak mau menyembah kepada patung itu. Ya kan? Itu loh. Jadi artinya ketika dia dimasukkan ke dalam dapur api dan dia meninggal, tetap dia beriman. Istri saya juga seperti itu. Istri saya itu punya iman, pokoknya maunya Tuhan yang menyembuhkan. Dia nggak mau yang namanya kemo, nggak mau yang ini. Pokoknya kalau dia sembuh, ya itu kesembuhan dari Tuhan. Itu iman dia dan saya menghargai itu. Makanya saya support dia. Oke, saya sepakat. Saya bilang saya sepakat. Gitu. Dan kalaupun akhirnya Tuhan panggil dia, itu iman dia. Dan saya katakan, bukankah dia sekarang jauh lebih berbahagia dibandingkan kita yang masih nunggu antrian? Betul ya? Iya, masih nunggu antrian. Gitu. Di situ di perjalanan saya mendampingi istri saya banyak belajar tentang iman. Oh yes, iman itu adalah resiko. Saya mulai kembali flashback ke masa-masa COVID-19. Ya. Saya berandai-andai, seandainya ada banyak sekali iman yang dalam tanda kutip resiko itu diambil. Kalau terjadi kesembuhan di gereja, bukankah itu menjadi sebuah lawatan yang luar biasa? Amin. Tuhan kita penyembuh. Saya ngobrol sama orang muslim ya, itu Nabi Isa kan Nabi penyembuh gitu. Mereka heran dengan ibadah online. Apa itu ibadah online? Mereka heran gitu. Dia bilang di tempat saya nggak ada seperti itu. Ya ke musola, ya ke masjid. Bukankah Nabi Isa itu penyembuh? Emang nggak sanggup menyembuhkan? Saya jawab apa coba? Saya jawab apa? Saya jawab sesuai iman dengan masing-masing. Saya tidak menghakimi setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah online. Saya hanya kalau seandainya ke depan terjadi kembali, apa pilihan kita? Saya katakan sama Tuhan,
Saya di menara doa ya Bapak Ibu. Cerita sedikit. Saya di menara doa pada waktu itu menara juga sama. Jemaat nggak boleh datang. Jadi kami penjaga menaranya aja yang bertugas dan jemaat itu secara online. Akhirnya saya bilang begini, wah ini nggak bisa ini seperti itu terus. Saya bilang sama rekan-rekan penjaga menara, ayo kalau jemaat nggak boleh masuk kita yang keluar. Artinya kita yang datengin mereka. Cari mereka-mereka yang insoman. Kita datang, kita doain mereka. Tapi ya dengan hikmat. Hikmatnya seperti apa? Diam-diam. Karena kalau nggak diam-diam, di tracing, bisa-bisa kita nggak boleh masuk, ya kan? Harus isolasi karena bersentuhan dengan mereka yang positif, ibaratnya seperti itu kan. Gitu. Saya bilang dari 6 orang penjaga menara pada waktu itu, ya ada 6 orang, yang 2 artinya sama 3 sama saya itu sepakat. Oke, kita mulai keluar untuk mendoakan mereka. Yang 3 lagi tidak apa ya? Artinya mereka silakan, tapi saya nggak mau ikut lah gitu, ya kan? Mereka tidak bilang bahwa jangan seperti itu, enggak. Tapi silakan kalau dapatnya seperti itu, silakan jalan. Tapi kami tidak ikut. Ya oke. Nggak masalah. Akhirnya kami bertiga kita ikut. Saya cuma bilang ketika kita mau hari ini kita mau kunjungan ke sana, kita mau doain orang itu, tolong yang di sini yang tidak ikut support dalam doa, ya, dukung dalam doa, ya sama-sama. Ya, kembali saya nggak menyalahkan teman-teman saya yang seperti itu, kembali sesuai dengan tuntunan dan iman masing-masing. Ya, akhirnya kita mulai itu, dan puji Tuhan, saya masih hidup sampai sekarang. Ya kan? Teman-teman saya yang 3 yang itu juga masih hidup sampai sekarang. Tidak ada yang, dan keluarga saya ada anak kecil, saya ada opung usia 86 tahun, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Saya percaya ketika kita berjalan dituntun oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus akan nolong kita, menjaga kita. Nah masalahnya sekarang gini, kenapa manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu seolah-olah jarang banget? Bahkan saya geli seperti ini maaf kata nih, saya geli seperti ini ketika gereja ada flyer gitu, yang demam, flu lebih baik di rumah saja. Saya itu agak terusik dengan seperti itu karena apa? Yang disembah adalah Tuhan yang melakukan banyak sekali mujizat. Seharusnya di gereja mujizat itu terjadi. Justru orang-orang ayo mari dong yang sakit datang gitu kan. Alami rahmatan Tuhan, alami kesembuhan Tuhan, alami mujizat Tuhan. Tapi sebaliknya yang terjadi itu, saya lihat kayak gitu saya sedih benar. Saya sedih banget. Kita punya Tuhan penyembuh, Tuhan yang sangat berkuasa. Tapi demam gak boleh datang. Itu sungguh-sungguh saya, aduh, kalau seperti ini kapan kita ngalami mujizat itu? Kapan kita ngalami mujizat? Ketika saya mendoakan orang sakit, ya, itu ada yang kami doakan waktu itu sudah tua, ya, bapak-bapak, kami berdoa itu di sana. Waktu itu belum dikatakan dia COVID, ya. Jadi kami berdoa, kami ini terus saya dapat angka 7. Saya pikir wah Tuhan tambahin 7 tahun lagi, gitu, tambahkan 7 tahun lagi. Saya mau sampaikan ke keluarganya, itu saya takut jangan-jangan bukan 7 tahun lagi ditambahkan usianya, kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang sama istri saya dapat angka 7 tapi saya nggak berani sampai gitu. Nah ini perjalanan iman, perjalanan kita melatih kepekaan ya. 7. Ternyata 7 itu adalah 7 hari setelah itu dipanggil Tuhan dan dinyatakan COVID katanya. Tapi kami yang mendoakan Bapak itu tetap sehat. Amin. Ya,
tujuh tetap sehat. Dan ini ketika kita melangkah seperti itu, kita mulai belajar banyak hal. Ya, belajar banyak hal. Oh ternyata 7 itu 7 hari. Jadi 7 hari Tuhan panggil angka yang sempurna. Jadi 7 Tuhan panggil itu Bapak. Dan saya belajar begini, kalau dapat sesuatu sampaikan saja. Tinggal bilang silakan diuji. Paling tidak kalau kita nggak berani nyampe itu ke teman. Saya beruntung nyampein ke istri saya. Jadi setidaknya saya baru setelah kejadian baru tahu 7 itu artinya 7 hari lagi Tuhan akan panggil. Seandainya waktu sampaikan 7, ini nggak tahu 7 apa ya. Mungkin keluarga akan dapat konfirmasi yang lain gitu. Ya kan? Mungkin akan dapat konfirmasi yang lain tentang angka 7 itu gitu. Entah dari siapa gitu. Pasti akan dapat konfirmasi. Jadi tuntunan Tuhan itu akan menjadi seperti puzzle gitu kan. Dirangkai, oh yes. Ini tuntunan 7 itu artinya seperti ini. Kayak gitu. Nah masalahnya kenapa manifestasi pekerjaan Roh Kudus itu hari-hari ini seolah-olah jarang sekali terjadi. Yang saya dapatin adalah seperti ini. Pertama, kita ini lebih banyak berbicara tentang Roh Kudus daripada berbicara dengan Roh Kudus. Saya ulangi lagi ya. Kita lebih banyak berbicara tentang Roh Kudus daripada berbicara dengan Roh Kudus. Seharusnya apa? Kita lebih banyak berbicara dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Yang kedua, ya, kita seringkali gini, kan firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, benar ya? Tetapi ada banyak, ini baru saya dapatkan beberapa minggu kemarin, tubuhmu bait Roh Kudus. Nah selama ini pemahaman saya gini, ketika tubuh saya ini bait Roh Kudus, artinya saya harus menjaga tubuh saya ini, benar nggak? Itu pemahaman juga yang saya dapatkan. Saya berusaha mati-matian untuk menjaga tubuh ini supaya Roh Kudus tetap ada di dalam saya. Dengan berdoa puasa, itu yang biasa saya lakukan. Tapi ternyata tetap saja saya jatuh bangun. Tetap saja jatuh bangun. Enggak bisa. Dan baru beberapa minggu ini saya dapatkan, ternyata saya salah seperti itu. Di mana salahnya? Saya itu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan saya berusaha untuk menyenangkan Roh Kudus. Ya, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam saya. Saya berharap ketika saya menjaga kekudusan saya, ketika saya tetap menjaga hidup saya, Roh Kudus itu akan bermanifestasi luar biasa dalam hidup saya. Itulah kesalahannya. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya milik siapa? Milik Allah, milik Roh Kudus. Benar gak? Yang berhak atas hidup kita siapa? Allah, Roh Kudus. Jadi saya dapat pengertian begini, biarkan Roh Kudus itu yang menata, mengatur hidupmu. Kalau kita punya rumah, itu rumah kita kan yang menata. Bangunnya di mana, ya, tempat tidur di mana, itu kan hak kita sepenuhnya. Nah, tubuh ini milik Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang mengatur, berintervensi penuh atas hidup kita. Artinya apa? Biar Roh Kudus sendiri yang menolongi kita untuk, misalkan nih, kita masih suka emosian, ya. Percayalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita,
kita berusaha untuk menjaga untuk kita tidak emosi, tetap aja kita tetap emosi. Nah, itu yang coba saya belajari. Ketika saya bersama istri saya, ketika saya bersama anak saya, gesekan pasti ada dong. Ketika emosi datang, itu saya cuma bilang begini, Tuhan tolongi saya, Roh Kudus tolongi saya, mampukan saya mengasihi dia seperti Engkau mengasihi dia. Dan ketika saya seperti itu jadi lebih mudah. Sama ketika di jalan raya, ini simpel aja. Ketika ada orang yang nyalip saya gitu, dan itu begitu sih, saya coba tolongin saya Roh Kudus supaya saya bisa melihat dengan benar dan meresponi dengan benar. Kalau saya emosi, ternyata yang balap saya itu sedang buru-buru, istrinya lagi sakit, apa saya nggak tahu, saya udah emosi aja. Biarkan Roh Kudus yang mengatur penuh hidup kita. Percayakan sepenuhnya, jangan lagi dengan kekuatan kita. Biar Roh Kudus yang pimpin kita. Ya. Sadari bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup kita. Yang selama ini kenapa manifestasi Roh Kudus itu gak terjadi apa? Kita gak sadar Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, dan kita cuekin aja itu Roh Kudus. Makanya kita lebih banyak bicara tentang Roh Kudus daripada berbicara dengan Roh Kudus. Nah sekarang kita ubah, mari kita banyak berbicara dengan Roh Kudus. Sedikit-sedikit tanya, lagi apapun tanya Roh Kudus, ajak Roh Kudus ngobrol, ajak Roh Kudus ngobrol. Dia itu penolong, sahabat. Di bahasa aslinya parakletos, sahabat, penolong, penasehat. Sadari itu. Jadi bukan kita berusaha hidup kudus supaya Roh Kudus masuk ke kita. Enggak, Roh Kudus ada di dalam hidup kita supaya menolong kita untuk kita hidup kudus. Pemikirannya harus dibalik. Roh Kudus ada di dalam hidup kita yang akan menolongi kita untuk kita hidup kudus. Roh Kudus yang akan menolongi kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan kita berusaha untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan supaya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Enggak. Karena ketika kita terima Roh Kudus, terima Tuhan Yesus, Roh Kudus otomatis ada di dalam hidup kita. Dan tinggal bagaimana kita meng-on-kannya. Ya, kalau di HP itu ya udah dari Play Store itu aplikasi-aplikasi, ya kan? Kita download aplikasinya, ya kan? Udah di dalam HP loh itu ya. Kita download aplikasinya, terus kita diminta apa itu biasanya? Sudah diinstal tuh. Konfirmasi banyak hal kan? Izinkan mengakses, ya, data pribadi atau apa, izinkan mengakses. Nah, sekarang Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Mau nggak kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengakses seluruh hidup kita? Itu yang harus kita lakukan. Nah, aplikasi di HP itu bisa kita pakai ketika kita mengizinkan. Sama juga Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang tertib. Kalau kita nggak izinkan, ya dia akan diam. Dia tetap ada di dalam hidup kita, tapi nggak bekerja secara maksimal. Tapi kalau kita izinkan dia mengakses seluruh hidup kita, itu yang akan membuat pekerjaan Roh Kudus itu maksimal dalam hidup kita. Amin. Itu yang selama ini kenapa manifestasi pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini seolah-olah sangat-sangat jarang. Karena kebanyakan kekristenan itu mengejar supaya Roh Kudus tinggal di dalam hidup. Dengan apa? Berusaha hidup kudus, berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang terjadi apa? Frustasi.
Jatuh bangun terus kok. Berusaha untuk menahan emosi nggak bisa kok. Makin diberhadapkan, Tuhan aku pengen sabar. Diberhadapkan dengan hal-hal yang membuat nggak sabar. Ya kan? Tapi ketika kita menyadari, yes, aku tahu Roh Kudus ada di dalam hidupku, aku izinkan Roh Kudus mengakses seluruh hidupku, dan aku mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, ketika ada tolongi aku ya Roh Kudus, itu belajar bertahap terus. Beberapa hari ini saya sama anak saya bilang sama dia, ya kita udah nggak marah-marah lagi gitu. Papi nggak mau marah sama dia juga jangan marah sama papi. Kalau ada sesuatu, ayo kita bicarakan baik-baik. Kan kita tinggal berdua nih sekarang. Saya tuh agak seperti itu. Tapi terus belajar. Dan ketika katakanlah anak saya bertingkah yang ini, sekali lagi Roh Kudus tolongi saya. Mampukan saya mengasihinya seperti Engkau mengasihi dia. Itu saya doakan seperti itu. Termasuk hari ini ketika saya ada di tempat ini, sama. Aduh, mau bawa tentang tema apa ya? Saya dapat waktu itu perintah yang baru temanya. Oke, perintah yang baru saya mulai gali kan. Oh, nggak tahunya setelah gali ganti ternyata penolong yang lain. Temanya penolong yang lain, Roh Kudus. Oh, hari Pentakosta ternyata. Saya hampir juga lupa. Ternyata ini hari Pentakosta. Kayak gitu. Dan ketika persiapan ini pun, saya juga persiapan PDF-nya, slide-nya. Ternyata ketika di sini nggak dipakai juga. Artinya apa? Artinya kita mulai berjalan itu berusaha untuk ngikutin Roh Kudus. Saya tiap kali persiapan seperti ini, saya di motor itu persiapan, saya sambil istilahnya seolah-olah saya berkhotbah gitu. Ternyata setelah sampai di sini, lo beda semua. Kayak gitu, lo beda semua. Saya tadinya Tuhan saya nggak mau saksi Tuhan, apalagi saksinya tentang kematian itu. Saya takut nangis bener. Saya udah siap-siap tisu tadi. Serius. Saya takut nangis karena tapi Roh Kudus nggak apa-apa, saksikan. Kamu harus tampil apa adanya. Kamu harus apa adanya. Jangan sekali-kali ini. Oke, baiklah saya saksikan. Tapi kalau nangis, kayaknya nggak lucu deh Tuhan. Kayaknya nggak lucu kalau saya sampai nangis. Gitu. Tapi, oke, saya belajar. Ya sudah, saya ikutin aja. Saya saksikan itu. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri. Haleluya. Kita bersyukur ya, kita punya Roh penolong ya. Ingat bahwa Roh Kudus udah ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang harus kita lakukan hari-hari ini, izinkan Roh Kudus mengakses hidup kita. Ya. Kita izinkan aplikasi untuk mengakses handphone kita. Roh Kudus yang penolong yang Tuhan sudah sediakan, berikan kepada kita, itu izinkan. Nggak perlu lagi menanti-nantikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada, tinggal di-on-kan saja. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh disadarkan, kami boleh kembali diberitahu Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kami. Dan siang hari ini kami mau katakan, silakan Roh Kudus mengakses seluruh hidup kami. Kami mau hidup seturut dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Kami mau hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, ini bait-Mu. Perbuatlah seperti yang Engkau mau, seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
firman Tuhan. Saya persilakan kembali untuk duduk. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur, terima kasih ya buat hambanya yang luar biasa, yang sudah siapkan tisu ternyata. Ya, sebelum kita mulai persembahan kita, mari sama-sama kita berdiri kepala, kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan Yesus buat semua yang terbaik Tuhan yang Kau berikan buat kami Bapak. Bahkan Kau sudah berikan kami Tuhan, mengingat kami kembali Tuhan, bahwa dulu Tuhan Kau telah turun Tuhan, Kau telah naik Tuhan, dan Kau mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan mungkin Tuhan saat ini Tuhan kami gak mengaktifkan Roh Kudus kami Tuhan, kami jarang berkomunikasi Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapak, ampuni kami Tuhan. Kalau Kau sudah kirim kami penolong, tapi kadang-kadang kami sia-siakan Bapak yang baik. Kadang-kadang kami sepelekan Tuhan, kadang-kadang kami cuekin Bapak yang baik. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari Tuhan yang mau bertobat Tuhan, yang mau berbalik Tuhan, yang mau kenal kembali dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berteman kembali Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, curhat cerita apapun kondisi kami Tuhan, yang membawa semua, ceritakan semua dengan Roh Kudus-Mu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, biar Tuhan persembahan ini boleh dipakai Tuhan seturut dengan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I go? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Saya undang baru ini semua untuk berdiri. Tangan-tangan. I am a friend of God. I am a friend of. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Katakan, I am a friend of God. 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 He calls me friend. One more time. Oh. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Saudara kepada Bapak, kembali untuk memimpin kita dalam doa. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Kami bersyukur Tuhan Yesus, siang hari ini sungguh kami boleh diberkati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang sudah kami persembahkan siang hari ini, itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini terus kami membawa bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, bangsa kami ke depan akan mengadakan pesta demokrasi Tuhan Yesus. Pemilihan kepala-kepala daerah
pemilihan anggota legislatif Tuhan, juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sungguh kami merindukan orang-orang yang terbaik yang boleh duduk di sana Tuhan Yesus. Kami merindukan orang-orang jujur, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang penuh dengan pengurapan Tuhan yang duduk di sana Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, keamanan atas bangsa ini semuanya ada di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pemilu nanti akan berjalan dengan baik, dengan lancar, menghadirkan sukacita yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dan siapapun yang terpilih Tuhan Yesus, kami berdoa seluruh rakyat Indonesia boleh sama-sama mendukung, sehingga bangsa ini Tuhan Yesus tetap ada di dalam persatuan dan kesatuan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden saat ini Tuhan Yesus, juga seluruh menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala-kepala daerah di ke-38 provinsi di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di masa-masa sisa jabatan mereka tetap maksimal memberikan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima berkat yang daripada Engkau Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian siang hari ini melayani pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hati dan pikiranmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.